Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Cahaya Putri dari kelas 3NC. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kewarganegaraan yang dibimbing oleh Ibu Silpana Oktanisa, SIP, MSI. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah materi pembelajaran mengenai pengadilan agama yang mulai dari sejarahnya, dasar hukum yang melandasinya, struktur organisasi, hingga proses berperkara serta peran penting lembaga ini dalam kehidupan masyarakat. Materi ini saya susun berdasarkan beberapa jurnal ilmiah dan peraturan perundang-undangan, termasuk Jurnal Karya Cahyani 2019, Yasmin dan Aziza 2024, dan Martius 2016, yang membahas secara mendalam tentang kedudukan dan fungsi pengadilan agama dalam sistem hukum Indonesia. Saya berharap penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana pengadilan agama bekerja, apa saja kewenangannya, dan mengapa lembaga ini sangat penting dalam penyelesaian sengketa keluarga dan perdata Islam. Semoga video ini dapat bermanfaat, menambah wawasan kita semua, serta membantu kita mengenali lebih dalam bagaimana hukum Islam diterapkan melalui lembaga peradilan di Indonesia. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pembahasan yang pertama, makna dan urgensi pengadilan agama. Pengadilan agama merupakan salah satu pilar penting dalam sistem peradilan Indonesia. Lembaga ini menjadi wadah bagi masyarakat muslim untuk menyelesaikan berbagai perkara perdata yang berkaitan dengan aspek keagamaan dan kekeluargaan. Di sebuah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam seperti Indonesia, keberadaan pengadilan agama bukanlah sekedar institusi tambahan, tetapi kebutuhan fundamental untuk menjamin keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum bagi umat. Menurut Cahyani 2019, pengadilan agama lahir dari kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan penyelesaian sengketa yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam hal perkawinan, perceraian, dan warisan. Sementara itu, Yasmin dan Aziza 2024 menegaskan bahwa pengadilan agama tidak hanya berfungsi sebagai lembaga hukum, tetapi juga sebagai penjaga stabilitas keluarga dan pelindung hak-hak perempuan dan anak. Demikian, keberadaan pengadilan agama bukan hanya legal secara konstitusi, tetapi juga sangat relevan secara sosial dan moral. Bahasan yang kedua, sejarah perkembangan pengadilan agama di Indonesia. Pertama, masa kerajaan Islam Nusantara. Sejarah panjang pengadilan agama berakar sejak masa kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Jauh sebelum negara Indonesia berdiri, Martius 2016 menjelaskan bahwa kerajaan seperti Aceh, Cirebon, Mataram, Banten, dan Demak telah memiliki lembaga peradilan berbasis hukum Islam yang dikenal dengan sebutan Mahkamah Syara, Peradilan, Surami, dan lembaga sejenis. Pada masa itu, hukum Islam bukan hanya mengatur hal-hal ibadah, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Hakim-hakim kerajaan biasanya adalah ulama atau ahli fikih yang dihormati masyarakat. Putusan pengadilan-pengadilan masa itu diterima sebagai hukum yang mengikat sehingga memperlihatkan betapa kuatnya pengaruh syariah dalam struktur masyarakat Nusantara. Yang kedua, masa kolonial Belanda. Ketika Belanda datang, mereka mengakui keberadaan hukum Islam melalui Stadsblad 1882 nomor 152 yang membentuk Priesterat atau pengadilan agama khususnya di Jawa dan Madura. Namun, pengakuan ini tidak penuh. Belanda menerapkan teori-teori orientalis seperti receptio in complexio dan receptio contrario untuk membatasi ruang gerak hukum Islam. Tahun 1937 menjadi titik penting ketika Belanda mengeluarkan Stadsblad 1937 nomor 638 dan 639. Aturan ini secara drastis mengurangi kewenangan pengadilan agama, membatasi mereka hanya pada perkara perkawinan dan talak, serta menempatkan mereka di bawah pengawasan peradilan umum. Meskipun begitu, masyarakat tetap mempertahankan peradilan Islam karena kepercayaan mereka terhadap nilai-nilai keagamaan yang melekat pada pengadilan agama. Ketiga, masa pendudukan Jepang. Masa pendudukan Jepang membawa angin segar bagi pengadilan agama.
Jepang memberikan ruang yang lebih besar bagi lembaga keagamaan termasuk peradilan agama. Meskipun tidak melakukan reformasi besar, kebijakan Jepang sedikit mengembalikan kewibawaan pengadilan agama. Keempat, masa awal kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, eksistensi pengadilan agama dijamin melalui Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Lembaga ini tetap hidup, meski pada awalnya belum memiliki undang-undang yang mengatur secara khusus. Namun keberadaannya semakin kuat karena masyarakat membutuhkan penyelesaian perkara berbasis nilai Islam. Yang kelima, era reformasi dan penguatan kewenangan. Tonggak penting bagi pengadilan agama modern dimulai pada tahun 1989 ketika pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Undang-undang ini menjadi aturan fundamental yang mengatur struktur organisasi, kewenangan, hingga proses peradilan. Kemudian pada tahun 2006, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memperluas kewenangan pengadilan agama ke bidang ekonomi syariah yang semakin berkembang pesat. Pada tahun 2009, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kembali memperkuat kedudukan pengadilan agama sejajar dengan badan peradilan lainnya. Dengan adanya reformasi peradilan satu atap, one roof system pada tahun 2004, pengadilan agama berada langsung di bawah Mahkamah Agung. Ini memperkuat profesionalisme dan kemandirian lembaga tersebut dalam menegakkan hukum. Pembahasan yang ketiga, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pengadilan agama. Pertama, landasan filosofis. Menurut Martius 2016, landasan filosofis pengadilan agama berasal dari sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan ini mendorong lainnya aturan hukum yang menjaga keharmonisan, moralitas, dan keadilan berdasarkan nilai agama. Pengadilan agama menjadi sarana untuk menerapkan nilai-nilai spiritual ke dalam mekanisme penyelesaian sengketa formal. Yang kedua, landasan sosiologis. Secara sosiologis, mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Mereka membutuhkan lembaga resmi yang dapat menyelesaikan sengketa sesuai hukum Islam. Persoalan seperti pernikahan, perceraian, warisan, wakaf, dan hibah sangat erat dengan kehidupan sehari-hari umat Islam. Oleh karena itu, keberadaan pengadilan agama merupakan kebutuhan yang lahir dari masyarakat. Yang ketiga, landasan yuridis. Pengadilan agama memiliki dasar hukum yang sangat kuat, antara lain. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dan yang terakhir, Instruksi Presiden tentang kompilasi hukum Islam. Landasan yuridis ini menjamin bahwa kewenangan pengadilan agama tidak hanya berdasarkan agama, tetapi juga diakui negara sebagai bagian resmi dari sistem hukum nasional. Pembahasan yang keempat, struktur organisasi pengadilan agama. Yasmin dan Aziza 2004 menjelaskan bahwa struktur pengadilan agama terdiri atas beberapa unsur penting yang saling berhubungan satu sama lain. Struktur tersebut meliputi yang pertama, ketua pengadilan, yang kedua, wakil ketua, yang ketiga, majelis hakim, yang keempat, panitera dan panitera muda, yang kelima, jurusita dan jurusita pengganti, yang keenam, bagian kepaniteraan dan kesekretariatan, yang ketujuh, mediator pengadilan. Hakim memiliki peran utama dalam memutus perkara, sementara panitera mengelola administrasi persidangan, dan jurusita memastikan pemanggilan dan pemberitahuan berjalan sesuai ketentuan hukum. Pembahasan yang kelima, kewenangan pengadilan agama. Menurut Syayani 2019 dan Yasmin 2024, kewenangan pengadilan agama meliputi berbagai perkara perdata Islam termasuk kawinan, perceraian, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan yang terakhir, ekonomi syariah. Kewenangan ini bersifat absolut bagi masyarakat muslim. Artinya, jika suatu sengketa terkait hukum Islam, maka pengadilan agamalah lembaga resmi yang berhak memutusnya. Pembahasan yang keenam, proses berperkara di pengadilan agama. Proses berperkara di pengadilan agama dimulai dari pendaftaran, penunjukan majelis hakim, pemanggilan, hingga mediasi.
Mediasi merupakan tahapan yang sangat penting karena bertujuan menyelesaikan sengketa secara damai tanpa perlu sidang panjang. Jika mediasi gagal, barulah perkara masuk ke tahap persidangan lengkap. Yang pertama, pembacaan gugatan, yang kedua, jawaban tergugat, yang ketiga, replik, yang keempat, duplik, yang kelima, pembuktian, yang keenam, kesimpulan, yang ketujuh, putusan hakim. Proses ini memastikan bahwa keputusan akhir tidak hanya adil, tetapi juga sesuai dengan aturan syariah dan hukum nasional. Pembahasan yang ketujuh, jenis perkara yang sering ditangani. Perkara yang paling sering ditangani pengadilan agama adalah perceraian. Perceraian dapat berupa cerai gugat maupun cerai talak. Penyebabnya sangat beragam, mulai dari perselisihan, ekonomi, hingga tidak adanya keharmonisan rumah tangga. Selain itu, perkara warisan, hak asuh anak, nafkah, wakaf, dan sengketa ekonomi syariah juga sangat sering muncul. Dengan berkembangnya perbankan syariah dan BMT, perkara ekonomi syariah menjadi salah satu beban kerja bagi pengadilan agama. Pembahasan yang ke-8, peran strategis pengadilan agama dalam kehidupan masyarakat. Pengadilan agama tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga memiliki peran sosial yang besar, seperti menjaga hak perempuan dan anak, menyelesaikan konflik keluarga secara damai, mengatur harta waris dengan adil, mendukung pertumbuhan ekonomi syariah, memberikan kepastian hukum dalam urusan agama dan keluarga. Peran ini menjadi pengadilan agama sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan tertib. Dan pembahasan yang terakhir, pembahasan yang ke-9, tantangan yang dihadapi pengadilan agama. Pengadilan agama menghadapi berbagai tantangan, seperti yang pertama, beban perkara yang terus meningkat. Yang kedua, perkara ekonomi syariah yang semakin kompleks. Yang ketiga, digitalisasi layanan peradilan. Yang keempat, keterbatasan fasilitas di daerah terpencil. Dan yang kelima, kebutuhan peningkatan kualitas hakim dan mediator. Untuk menjawab tantangan ini, pengadilan agama harus terus meningkatkan kualitas layanan, memperkuat teknologi, dan melakukan edukasi hukum kepada masyarakat. Demikian penjelasan mengenai materi pengadilan agama untuk memperdalam pemahaman dan melihat bagaimana pandangan masyarakat terkait peran dan fungsi pengadilan agama. Selanjutnya, saya akan melakukan sesi wawancara singkat. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui pendapat dari narasumber mengenai topik yang sudah kita bahas sebelumnya. Baik, mari kita lanjut ke sesi wawancara. Sebelum masuk ke pertanyaan, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah meluangkan waktu. Baik Kak, boleh perkenalan terlebih dahulu? Halo semuanya, kenalin nama aku Aris Hermawan, aku dari kelas 5 MBB. Baik Kak, saya mempunyai 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Anda tentang pentingnya pengadilan agama dalam masyarakat saat ini? Oke, kalau kita lihat zaman sekarang kan ini kan zaman digitalisasi, jadi semuanya itu pasti banyak konflik yang terjadi di era digitalisasi, terutama di media sosial. Jadi pengadilan ini apakah penting dalam masyarakat? Tentu kalau kita tanya ini sangat penting, karena pengadilan tinggi kalau bahwasanya pengadilan agama ya. Jadi pengadilan agama itu dimana kita akan meluruskan masalah yang ada gitu, mulai dari masalah ekonomi, masalah keluarga, tapi yang sering terjadi adalah masalah keluarga. Jadi menurut saya itu sangat penting di era zaman sekarang, karena kita tentu kita ketahui bahwasanya di zaman sekarang ini banyak sekali konflik yang terjadi dalam masalah keluarga maupun masalah ekonomi. Untuk pertanyaan kedua, apa saja jenis perkara yang menurut Anda paling sering ditangani oleh pengadilan agama? Oke, kalau kita melihat kondisi di zaman sekarang ini, perkara yang sering ditangani oleh pengadilan agama tentunya pertama itu perceraian, karena indeks perceraian di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Tentu banyak sekali masalah yang terjadi, apalagi pada saat COVID-19 di mana ekonomi masyarakat Indonesia kan menurun. Jadi tingkat perceraian semakin meningkat. Kenapa? Dikarenakan pada saat ekonomi memburuk ya, kita ketahui bahwasannya, karena pada saat itu para suami itu tidak bisa mendapatkan uang, jadi kebutuhan keluarga, kebutuhan dari istri itu sedikit untuk tercukupi. Jadi sehingga banyak sekali masalah ekonomi yang terjadi pada itu, sehingga masalah perceraian sampai dengan saat ini itu adalah masalah
yang paling banyak dan paling sering yang dihadapi oleh pengadilan agama. Kemudian juga yang kedua menurut saya itu hak ahli waris, karena ini biasanya momen keluarga yang dimana ini akan berebutan ahli waris. Jadi pengadilan agama itulah nanti yang akan memutuskan siapa-siapa saja yang mendapatkan hak ahli waris tersebut dan berapa persen nanti keluarga yang mendapatkan ahli waris tersebut. Kita ketahui bahwasanya ahli warisnya sangat penting ya, apalagi ini menyangkut paut dengan orang yang sudah meninggal atau wafat. Jadi kalau misalkan keluarganya itu bertengkar akibat ahli waris, maka ini akan berpengaruh kepada seseorang yang sudah wafat ataupun meninggal begitu. Karena sedih ya kalau kita lihat kalau keluarga itu berantem atau bertengkar cuma gara-gara ahli waris. Jadi itulah biasanya dua hal yang sangat penting ya tadi. Mohon maaf, kesalahan ataupun masalah yang sering terjadi di pengadilan agama. Saya itu dua itu. Baik, lanjut pertanyaan yang ketiga. Bagaimana menurut Anda proses mediasi yang wajib dilakukan di pengadilan agama? Apakah efektif? Oke, kalau kita melihat sesuai dengan tupoksinya, hak dan kewajiban juga yang dimiliki oleh masing-masing terdakwa, menurut saya itu sudah sangat efektif, di mana pengadilan agama ini kan akan menemukan titik tengah dari permasalahan yang ada. Jadi juga di situ nanti ada mediasi, karena jadi setiap orang itu bebas untuk menyampaikan pendapatnya, dan juga nanti ada hakim yang akan memberikan saran dan menentukan mana jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak. Misalkan contohnya perceraian ya. Jadi di situ nanti para pencerai dan yang menceraikan itu biasanya menyampaikan masing-masing pendapatnya kenapa itu cerai dan beberapa alasan dan serta tujuan akibat terjadinya perceraian tersebut, sehingga nantinya para hakim akan memberikan gambaran dan juga hasil dari apa yang mereka sampaikan kepada para hakim. Jadi menurut saya sangat efektif dari pada saat mediasi. Untuk pertanyaan keempat, menurut Anda apa tantangan terbesar yang dihadapi pengadilan agama saat ini? Oke, kalau kita lihat di zaman sekarang ini kan zaman digitalisasi. Betul. Semuanya itu kan berbau yang namanya artificial intelligence. Kita lihat saja sekarang banyak kejadian yang tidak kita bisa bedakan kejadian yang real sama kejadian yang dibuat oleh artificial intelligence, sehingga ini banyak sekali dimanfaatkan untuk kegiatan yang negatif. Misalkan kita contohnya akibat pembunuhan, itu bisa sekali kita menggunakan yang namanya artificial intelligence. Jadi tantangan sekarang ini bagaimana pengadilan agama itu dapat menerapkan digitalisasi dengan cara efektif dan efisien, dan juga bagaimana pengadilan agama itu dapat melihat secara detail permasalahan yang disampaikan oleh terdakwa, sehingga nantinya ini bisa mendapatkan hasil titik tengah yang betul-betul tidak memihak ke pihak yang satu dan lainnya, dan juga hukum itu tidak lancip ke atas dan juga tidak tumpul ke bawah. Dan juga tentunya kalau untuk tantangan yang lain menurut saya cuma itu sih, karena ini di zaman digitalisasi. Kalau untuk yang lain saya rasa udah cukup sih, karena pengadilan agama sekarang ini sudah sangat transparan. Untuk pertanyaan terakhir nih Kak, apa harapan Anda terhadap pengadilan agama agar kedepannya lebih baik? Oke, kalau untuk pengadilan agama, kalau dari saya itu sarannya untuk administrasi ya, dalam pengurusannya tidak berbelit-belit, karena kita ketahui bahwasanya kalau kita ingin mengajukan pengadilan agama banyak sekali mau kita urus berkasnya, sangat banyak. Jadi menurut saya karena ini sudah zaman digitalisasi, seharusnya bisa kita mengajukan menggunakan digitalisasi saja, tidak mengurus berkas lagi, karena zaman sekarang ini kan sudah zaman modern ya, berbeda dengan zaman yang sebelumnya. Jadi menurut saya kalau saran sih sebaiknya tidak lebih berbelit untuk sistem pengurusannya, dan prosedurnya juga tidak berbelit, sehingga untuk segala proses dalam setiap masalah itu akan cepat selesai. Terutama untuk perceraian ya, bagaimana kalau misalkan seseorang itu mendapatkan KDRT dari suaminya, apakah itu harus terus bertahan selama 1 tahun? Karena kita nggak tahu ya prosedurnya itu sampai kapan. Bahkan kemarin itu ada masyarakat yang mengeluarkan terkait prosedur dari untuk menyelesaikan masalah ke pengadilan agama. Jadi menurut saya alangkah baiknya dalam waktu 1 minggu itu bisa menyelesaikan masalah atau prosedur yang ada. Itu mungkin saran saya. Tapi sejauh ini untuk pengadilan agama sih udah baik dan lebih efektif dan transparan. Baik, terima kasih pada narasumber atas waktu dan jawabannya. Terima kasih dengan senang hati kami sudah mengumpul sebanyak. Demikian penjelasan materi tentang pengadilan agama serta hasil wawancara yang telah saya lakukan.
Melalui materi dan wawancara tadi, kita dapat memahami bahwa pengadilan agama memiliki peran penting dalam menyelesaikan berbagai perkara perdata Islam, khususnya yang berkaitan dengan keluarga dan hak-hak masyarakat. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Saya Al-Hakiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.